Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pasti kalian baik ya. Ibu Mini juga baik loh. Dan hari ini Ibu Mini akan membawakan sebuah cerita. Kalian mau mendengarkan cerita dari Ibu Mini? Oke, kalau begitu duduk yang manis ya. Cerita ini berjudul Kancil dan Harimau. Ibu nanti akan bercerita menggunakan peraga boneka tangan. Nah, ini dia boneka tangannya. Di sini karakter si kancil Ibu Mini gantikan dengan si sapi. Dan karakter si harimau Ibu Mini memakai boneka si singa. Dan karakter si tikus Ibu memakai si boneka katak. Kita lanjut ke ceritanya ya. Oke, sudah siap mendengarkan cerita Ibu Mini? Siap pastinya. Pada suatu hari, ada seekor tikus yang sedang asik bermain di tengah hutan. Tikus berkeliling sambil bernyanyi dengan riangnya. La 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 la. Namun karena keasikan bermain, ia tidak sadar sudah berjalan terlalu jauh dari rumahnya. Akhirnya, tikus menyadari ia bermain sangat jauh dari rumahnya. Aku di mana ya? Aku di mana ya ini? Tikus pun langsung memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun karena masuk hutan terlalu jauh, ia pun tersesat di dalam hutan. Ketika tikus mencari jalan pulang, bukannya ia menemukan jalan, ia malah kesasar di sarang harimau yang sedang tidur. Tikus sangat ketakutan melihat harimau yang sedang tidur lelap. Tikusnya ngorok. Karena takut dan panik, ia malah lari naik di atas hidungnya si harimau. Nah, harimau terbangun dan sangat marah. Siapa membangunkan aku yang lagi tidur ya? Karena waktu istirahatnya diganggu, karena sangat marah, harimau itu menangkap tikus malang tersebut dan mencekram dengan kukunya yang tajam. Dapat kamu. Kenapa kamu mengganggu tidur saya? Pada saat bersamaan, si kancil sedang asik minum di sebuah sungai yang letaknya tidak jauh dari si tikus. Kancil mendengar suara teriakan ketakutan. Ia langsung mencari di mana suara itu. Ia sangat terkejut melihat seekor tikus yang siap akan dimangsa oleh seekor harimau yang sangat besar. Kancil pun merasa takut melihat harimau yang sangat besar. Namun, hatinya ingin sekali membantu si tikus. Akhirnya, Kancil pun memberanikan diri mendekati mereka. Kancil menghampiri tikus dan harimau. Tikus sangat senang melihat Kancil datang. Ia sangat berharap Kancil dapat menolong dirinya. Kancil datang dengan gaya sangat bijak. Namun, ia pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kancil langsung menyapa dua hewan tersebut. Hoi, sedang apa kalian? Sepertinya sedang bermain. Apa boleh aku ikut bersama kalian? Melihat Kancil, harimau sangat terkejut. Hahaha, berani sekali kau datang ke sini. Kebetulan perutku sangat lapar. Hai, kenapa aku harus takut? Hei,
kamu harimau? Aku takut padamu? Tidak. Hahaha. Aku bisa mengalahkan semua hewan di sini. Akulah raja di hutan ini. Harimau sangat terkejut. Hah? Mendengar apa yang dikatakan si kancil. Namun ia merasa penasaran. Apa benar yang kamu katakan? Kau tidak percaya padaku? Jika kau masih tidak percaya, kau bisa menanyakan langsung kepada nasihatku. Penasehat? Hahaha. Di mana aku bisa menemui penasehatmu? Hai harimau, kau pura-pura tidak tahu ya siapa penasehatku? Yang sekarang kau cengkeram itu, dialah penasehatku, kepercayaanku. Di sini ia sangat disegani. Jika sampai terjadi apa-apa dengan dia, aku tidak akan memaafkanmu. Harimau mulai terpengaruh dengan cerita si kancil. Harimau adalah penghuni baru di hutan ini. Jadi, ia memang tidak tahu tentang semua hal yang ada di hutan ini, termasuk siapa raja hutannya. Hei tikus, apa benar yang dikatakan si kancil? Dia raja hutan di sini. Tikus menyadari bahwa si kancil berbohong. Untuk menolongnya, ia pun mengikuti alur cerita yang dibuat si kancil. Iya benar, kancil adalah raja hutan di sini. Dan aku adalah penasehat kepercayaan raja hutan. Di hutan ini, kancil sangat ditakuti dan dihormati oleh semua hewan. Jika kau masih tidak percaya, kau bisa langsung tanyakan pada hewan-hewan lain. Mendengar jawaban dari tikus, ia mulai merasa takut. Namun, ia menunjukkan rasa takutnya karena harimau adalah hewan yang harus ditakuti. Ia tidak mau dikalahkan oleh hewan kecil seperti kancil. Hahaha. Aku tidak percaya dengan omong kosong kalian berdua. Mana buktinya jika apa yang kalian katakan benar? Kancil pun merasa bingung bagaimana ia bisa membuktikan kebohongannya. Namun karena kecerdikannya, ia berusaha tetap tenang di hadapan harimau. Meskipun sebenarnya ia merasa takut. Kau masih tidak percaya? Bukti? Baiklah. Beberapa hari yang lalu, aku sudah mengalahkan harimau besar sepertimu. Harimau itu bersikap sangat kurang ajar. Aku masih menyimpan kepalanya di pinggir sungai karena untuk peringatan bagi hewan-hewan lain. Jika mau bukti, aku akan menunjukkannya langsung. Namun, setelah aku tunjukkan, kau tidak boleh menyesal, hei harimau. Harimau merasa ketakutan, namun ia memaksakan diri untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Baiklah, di mana kau akan menunjukkan harimau malang itu? Namun, jika kau menipuku, kalian berdua akan menjadi makan siangku. Wow. Mendengar gertakan si harimau, tikus sangat ketakutan. Mendengar gertakan si harimau, tikus sangat ketakutan. Namun ia percaya akan kecerdikan si kancil. Si kancil pun mengedipkan mata pada tikus. Kancil langsung membawa harimau ke tepi sungai di dalam hutan. Mereka menuju ke sumur di pinggir sungai. Sumur itu sangat gelap dan dalam. Namun karena pantulan cahaya matahari
yang membuat air yang bening itu berkilau seperti cermin. Kita sudah sampai di sumur. Kita sudah sampai di sumur yang aku maksud. Sekarang kau bisa membuktikan sendiri. Kau lihat sendiri pada sumur tersebut. Harimau merasa sangat penasaran, namun hatinya sangat takut. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam sumur. Karena ketakutan, ia hanya mengintip saja. Tapi ia sangat terkejut ketika melihat dan membuka matanya. Melihat kepala harimau itu benar-benar ada. Harimau merasa sangat penasaran. Hatinya sangat takut. Apa yang dikatakan si kancil benar. Ia memang benar-benar melihat ada kepala. Karena ketakutan, ia langsung melarikan diri. Ia tidak jadi memakan si tikus dan si kancil. Melihat harimau berlari begitu cepat, kancil dan tikus tertawa dengan puas. Hahaha. Mereka berhasil mengelabui harimau yang sombong. Nah, demikianlah cerita dari Ibu Mini. Di cerita ini, anak ibu tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa angkuh ya. Karena sehebat dan sekuat apapun kita, masih banyak orang di luar sana yang lebih hebat dan pintar dari kita. Kita harus merendah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak ibu, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan ya.